Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan, dan penyertaan Tuhan, atau hidup dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lewati bersama Tuhan. Dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus melalui firman-Mu. Cerahi hati dan pikiran kami, agar mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Tema minggu ini, menghadapi dan mengalahkan para raksasa. Bilangan 13, 25 hingga 33. Saya membaca sebagian saja. Demikian firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bilangan 13, 30 hingga 33. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kisah 12 orang pengintai ini sangat populer dan akrab didengar oleh kebanyakan orang Kristen. Mereka semua adalah para pemimpin, orang-orang pilihan, terkemuka, dan pemberani dari kedua belas suku Israel. Mereka juga bukan orang-orang sembarangan, tetapi sudah terseleksi dan terverifikasi bahwa mereka memiliki kualitas dan integritas yang tidak diragukan lagi. Semestinya, dengan membaca dan mendengar kisah ini, banyak orang Kristen dapat mempercayai Tuhan Allahnya, seperti Kaleb mempercayai Tuhannya. Sebelum Musa mengutus mereka 40 hari dalam pengintaian di tanah perjanjian, Tuhan menegaskan kembali janjinya kepada Musa untuk disampaikannya kepada para pengintai itu dengan frasa, tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Namun, sekembalinya dari pengintaian itu, sikap dan kesimpulan mereka terpecah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan. Ada kelompok mayoritas yang terdiri dari 10 orang pemimpin yang tidak mempercayai Tuhan, dengan kelompok minoritas yang terdiri dari 2 orang pemimpin yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, yakni Kaleb dan Yosua. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, fakta-fakta yang mereka lihat di tanah perjanjian, yakni ada hal yang positif, tetapi ada juga hal yang negatif. Ada hal yang positif, yakni negeri yang mereka intai itu berlimpah susu dan madunya. Artinya, tanahnya subur dan rakyatnya makmur. Yang negatif, bangsa yang mendiaminya kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Ada orang Amalek, Het, Yebus, Amori, dan Kanaan. Mereka bangsa kanibal. Orang-orang tinggi perawakannya. Ada keturunan orang enak atau keturunan para raksasa. Dengan melihat fakta-fakta yang seperti itu, sikap mayoritas hanya fokus pada masalah yang mereka hadapi dan menimbulkan ketakutan yang hebat. Kita tidak dapat maju menyerang mereka, karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka bangsa kanibal. Postur tubuh mereka tinggi besar. Ada orang enak keturunan para raksasa. Kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Karena mereka fokus pada raksasa, mereka menjadi tidak berdaya. Fokus pada raksasa, mereka menjadi seperti belalang. Dan dampak
dari sikap kelompok mayoritas bagi seluruh umat Israel, yakni mereka mempercayai kata-kata 10 pemimpin mereka, sehingga mereka yakin bahwa mereka tidak dapat maju untuk mengalahkan musuh. Mereka menangis meraung-raung ketakutan, bersungut-sungut, mengeluh kepada Musa dan Tuhan, dan lenyaplah kepercayaan mereka kepada Tuhan. Tetapi sikap minoritas, yakni Yosua dan Kaleb, berbeda. Kita akan maju dan pasti mengalahkannya, kata Kaleb dalam Bilangan 13 ayat 30. Janganlah memberontak, janganlah takut, sebab mereka akan kita telan habis, kata Yosua dalam Bilangan 14 ayat 9. Mengapa sikap Yosua dan Kaleb berbeda dengan sikap mayoritas? Sebab mereka fokus pada Tuhan. Mereka mengingat pengalaman masa lalu tentang 10 tulah yang menghajar Mesir dan bagaimana mereka menyeberangi laut perahu. Mereka mempercayai penyertaan dan janji Tuhan. Mereka berani mengekspresikan percayanya lewat kata-kata iman. Lalu, bagaimana respons Tuhan atas sikap mereka? Berapa lama lagi mereka menista aku? Berapa lama mereka tidak mempercayai aku? Aku akan membinasakan mereka semua. Bilangan 14, ayat 11 dan 12. Sama seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Bilangan 14, ayat 28. Sikap yang salah, yakni ketika kita fokus pada masalah, ini akan menimbulkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan. Sikap yang salah ini akan melupakan janji Tuhan, mempersalahkan orang lain, dan berakibat kegagalan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, salah seorang pemirsa video YouTube ini menceritakan pengalaman imannya kepada kami. Ia masih muda, energik, dan banyak ide. Lulus kuliah dari salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Jakarta, sempat beberapa kali pindah kerja, akhirnya berbisnis sendiri. Namun perjalanan hidup dan karirnya melewati jalan terjal, beberapa kali mengalami kegagalan. Terakhir bekerja dengan posisi bagus, ada fasilitas rumah dinas, mobil, dan lainnya. Tetapi tidak lama kemudian ia pindah kerja lagi dan memiliki income yang lebih besar dan dapat membeli mobil pribadi. Belajar dari bisnis di tempat kerja terakhir, kemudian ia keluar dan bisnis sendiri. Tetapi jalannya terseok-seok, penghasilan menurun drastis, sepi proyek, makan tabungan tiap hari, simpanan tergerus terus-menerus. Akhirnya stres, pesimis, dan khawatir menghadapi masa depan yang seolah menghadapi raksasa-raksasa yang siap menelannya hidup-hidup. Dalam kondisi tertekan secara mental dan ekonomi, ia menyaksikan video-video YouTube yang kami kirim setiap Senin pagi, disertai pengalaman hidup yang nyata dari firman Tuhan dan pengalaman yang ia dengarkan, menimbulkan iman, optimisme, dan pengharapannya kepada Tuhan. Sejak itu, dirinya mulai fokus pada Tuhan dan mulai mengekspresikan imannya dengan bergumam dalam kesendirian. Tuhan pasti pelihara hidupku, seperti kesaksian-kesaksian dalam video-video itu. Ia juga akan memberikan pekerjaan kepadaku. Doanya lirih di dalam rumah kontrakannya. Seiring berjalannya waktu, Tuhan ingatkan untuk ia membereskan hidupnya dari berbagai hal yang Tuhan tidak berkenan. Kemudian ia mulai mengakuinya satu persatu dan minta pengampunannya. Lega rasanya. Terima kasih Tuhan Yesus, katanya dengan kelegaan yang melingkupi dirinya. Kekhawatirannya pun lenyap dan digantikan pengharapan baru. Tuhan akan pelihara aku,
cetusnya dalam keheningan malam. Kemudian ia melanjutkan dengan permohonan, Tuhan, berikan kepadaku pekerjaan yang baru. Tidak sampai hitungan minggu, ia dapat memperoleh pekerjaan kecil di Jakarta, tetapi berdampak cukup besar dan berkelanjutan hingga di luar negeri. Dari pertengahan September ini, berlanjut pada bulan Oktober 2025. Setelah menyelesaikan pekerjaan di luar, Tuhan juga sudah menyiapkan pekerjaan lagi di Indonesia. Saya tahu pekerjaan ini datang dari Tuhan karena saya telah meminta kepadanya. Tuturnya dengan riang dan bersemangat. Pelajaran yang saya peroleh dari video-video YouTube yang Pak Pendeta sampaikan, saya simpulkan dengan singkat. Hampiri Tuhan dengan iman dan hati yang bersih. Ucapnya mengakhiri cerita pengalamannya bersama Tuhan. Ia mengalami bahwa imannya hidup dan bertumbuh meskipun baru beberapa bulan video ini tayang di YouTube. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tentulah raksasa-raksasa sekarang yang saudara hadapi bukan raksasa dalam arti sebenarnya, tetapi ada raksasa-raksasa yang menakutkan hidup saudara, bukan? Mungkin kesulitan finansial, tekanan dalam pekerjaan, bisnis yang gagal, kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap dolar, menghadapi masa pensiun, dan menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang semakin tinggi harganya, dan lain-lain. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari renungan maupun kesaksian seorang pemirsa video ini. Bagaimana kita dapat menghadapi dan mengalahkan para raksasa ini? 1. Fokus pada Tuhan dan percayai sifat-sifatnya. 2. Mengingat dan memegang janji-janji Tuhan. 3. Mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan pada masa-masa lalu. 4. Hadapi masalah bersama Tuhan. Dan yang terakhir, mohon pertolongannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang telah kami terima melalui renungan dan pengalaman seorang pemirsa video hamba-Mu ini. Berkati juga para pemirsa video-video kami yang lain. Demikian juga saudara-saudara kami yang mengalami kesesakan karena masalah-masalah finansial, penghasilan yang tidak cukup, bahkan terjerat hutang, terkena pemutusan hubungan kerja, dan yang sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Anugerahkan iman agar mereka mempercayai dan mengalami janji Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Yang terikat dosa, insafkan dan ampuni mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari saat ini hingga Maranatha. Amin.